Shalom, asal dan salinannya. Judul renungan pada Desember 22 hari ini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Kebanyakan orang hari ini tahu tentang mesin fotokopi atau mesin Xerox yang boleh menggunakan satu yang asal dan menghasilkan banyak salinan. Salinan-salinan yang dibuat oleh mesin ini boleh menghasilkan semula salinan yang sama, yang hampir sama dengan yang asal atau yang tidak begitu jelas. Kita tahu bahwa Musa membuat gambaran atau salinan yang sama, yang hampir sama dengan yang sebenarnya, atau tempat kudus asal di atas, di mana Kristus sekarang sedang berada untuk melayani di hadirat Tuhan. Kita diberitahu dalam buku Ibrani tentang tempat kudus ini, di mana Kristus telah pergi. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bahagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bahagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tabir yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ibrani 9 ayat 2 hingga 4. Buku Wahyu memberikan kita gambaran yang lebih terperinci tentang apakah yang dilambangkan oleh tempat kudus duniawi itu. Sebagai contoh, 7 kaki dian dalam tempat kudus duniawi ialah gambaran Roh Tuhan yang menyala-nyala di hadapan takhta. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Wahyu 4 ayat 5. Kemayan yang naik ke atas daripada tangan para imam adalah gambaran doa-doa semua orang kudus yang dipersembahkan secara berterusan kepada malaikat, berterusan oleh malaikat. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemayan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Wahyu 8 ayat 3. Tabut perjanjian dalam tempat maha kudus dilihat oleh Yohanes di sorga. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Wahyu 11 ayat 19. Demikianlah Alkitab memberikan kita sepintas lalu tentang tempat kudus asal di sorga, dan juga salinan yang dibuat untuk kita di bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan pada hari ini yang memberi kami satu pengetahuan yang baru, di mana asal daripada salinan bait suci Allah yang di dunia ini adalah datang daripada surga. Terima kasih Tuhan, dengan renungan ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.